Hari ini, kita kenal mereka sebagai suku Karo, penjaga tanah tinggi di Sumatera Utara. Tapi ratusan tahun lalu, mereka bukan cuma penjaga hutan. Mereka bagian dari sebuah kerajaan besar di pesisir timur Sumatera. Namanya Kerajaan Aru. Sebuah negeri yang berdiri gagah sebelum dihancurkan oleh perang. Kerajaan Aru berdiri di tepi Selat Malaka, jalur dagang paling sibuk di Asia. Dari sungai ke laut, dari hutan ke pelabuhan, Aru menguasai semuanya. Perdagangannya ramai, hasil buminya melimpah. Tapi itulah masalahnya. Semua kerajaan besar ingin memilikinya. Di utara, bangkit kekuatan baru, Kesultanan Aceh Darussalam. Mereka tak datang untuk berdagang, tapi untuk menguasai. Di bawah Sultan Alauddin Riayat Shah, Aceh menyiapkan pasukan besar. Bukan untuk berunding, tapi untuk menghancurkan Aru. Menghapusnya dari peta. Saat pesisir jatuh, dan ibu kota Aru hancur, rakyat dan pasukan melarikan diri ke barat. Ke pegunungan, ke hutan, ke tempat yang sulit dijangkau. Tanah Karo. Disinilah orang-orang Karo berdiri. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai benteng terakhir. Bukan karena perintah, tapi karena tanah ini adalah rumah mereka. Tanah Karo bukan sekadar tempat bertahan, tapi tanah leluhur yang dijaga dengan doa dan darah. Gunung Sibaya berdiri di sana, diam, seperti raksasa yang menjaga batas langit. Bagi orang Karo, gunung itu bukan hanya alam, tapi warisan. Dan siapapun yang menyerang tanah ini, bukan hanya melawan prajurit, tapi juga melawan roh-roh penjaga. Pasukan Aceh pun mulai masuk ke tanah Karo, tapi mereka tidak siap. Medannya berat, hutan lebat, jurang curam. Setiap jalan, setiap tikungan, bisa jadi jebakan. Orang Karo tidak bertahan di balik tembok, mereka bertempur dari balik pohon, dari semak, dari kabut. Tanpa perisai emas, tanpa pasukan besar, tapi dengan tanah yang mereka kenal lebih dari siapapun. Dan dari situlah, perang gerilya dimulai. Perlawanan orang Karo berlangsung berbulan-bulan, tapi jumlah dan senjata tidak bisa dilawan selamanya. Satu persatu desa jatuh, hutan dibakar, tanah tinggi itu perlahan menjadi sunyi. Aru pun hilang dari peta. Tapi bukan karena menyerah, bukan karena lemah, tapi karena mereka telah berdiri sampai titik terakhir. Hari ini, kita lebih sering dengar nama Majapahit, Malaka, atau Aceh. Tapi pernah ada satu kerajaan di tepi Sumatera. Namanya Aru. Sebuah kerajaan yang berdiri dengan gagah dan jatuh dengan kehormatan. Di balik kisah itu, berdiri orang-orang Karo. Mereka bukan penjaga sejarah, mereka adalah bagian dari sejarah itu sendiri. Jejak Aru belum sepenuhnya hilang. Di tepi hutan Deli, masih berdiri sisa benteng Putri Hijau. Diam, tapi penuh cerita. Di sungai-sungai lama, keramik dagang dari Tiongkok pernah ditemukan. Dan di desa-desa tanah Karo, kisah tentang perang ini masih dibisikkan dari generasi ke generasi. Mungkin tak semua tercatat, tapi mereka belum hilang. Mereka hanya belum diingat. Kalau menurutmu sejarah ini penting untuk diingat, klik subscribe dan bantu cerita ini sampai ke lebih banyak orang.